tatanan Jawa itu suatu ajaran, gitu ya. Jawa itu dalam artian tatanan, ya, diterjemahkan dengan artian tatanan kehidupan. Ya, makanya ada urip kuwi urup ya ta. Urip ki nguripi, ya begitu. Urup itu nyala, nerangi. Orang hidup itu ya maunya diharapkan itu bisa menerangi sekelilingnya orang-orang yang dalam kegelapan. Itu urip itu urup itu. Ya bukan, awalnya loh ya. Awalnya. Ya, awalnya. Jadi Jawa itu ajaran. Nah, istilahnya itu tatanan kehidupan. Nah, dia berkembang di suatu daerah. Kemudian pada waktu disebut tanah Jawa. Gitu. Ki, dasar dari ajaran Jawa itu dari mana sih, Ki? Ya, kalau istilah dasar dalam artian apa ya? Seperti ini dari mana gitu ya? Oh, kalau dari mana itu sebetulnya dari beberapa temuan itu dari zaman sekian ratus tahun lah sebelum Masehi. Misalnya ada diketemukan kalau tidak salah itu di Alas Petonggo kalau tidak salah. Itu dengan bahasa Jawa kuno itu ternyata merupakan suatu ajaran. Nah, itu pun juga di dalam prasasti yang diketemukan itu pun juga dari para ahli dinyatakan bahwa umurnya itu sekian ratus tahun sebelum Masehi. Itu. Nah, memang sangat sulit kalau orang akhirnya menjadi suatu perdebatan permasalahan. Misalnya ada yang nanya dasar dalam artian kitab suci gitu ya. Ya bahwa pada saatnya setelah sekian tahun ya orang mengenal tulis baca, kemudian ada beberapa orang yang kemudian diterjemahkan, kemudian dibukukan. Ya dibukukan. Memang kalau kita telusuri sejarah ya, pada zaman VOC, kemudian penjajahan Belanda, bagaimana mereka itu mau menjajah kemudian mau menundukkan kita, salah satunya ya kitab-kitab itu ya dibawa ke sana gitu. Saya dengar, ini hanya karena saya dengar, sebetulnya di beberapa keraton itu ada. Yang jadi masalah adalah itu hanya diperuntukkan para pangeran dan orang-orang tertentu. Ya, saya tidak tahu kenapa itu tidak kok disebarluaskan. Walaupun sekarang ini sudah banyak juga buku-buku itu. Misalnya kayak ada lagi Serat Tentini, atau ada lagi tentang Sasongko Jati, ada lagi tentang Sangkan Paraning Dumadi, ada lagi Manunggaling Kawula Gusti dan lain sebagainya. Itu. Nah, itu sudah dibukukan. Cuman yang jadi permasalahan zaman peradaban yang sudah berkembang ini itu khususnya ya seusia kalian itu sudah tidak tertarik dengan yang demikian. Karena juga banyak orang yang tidak ada keberanian atau ragu-ragu untuk menjelaskan gitu. Sedangkan bagi saya itu sebetulnya tidak masalah. Ya, orang semuanya itu juga sifatnya hanya sekedar tafsir. Tafsir boleh aja berbeda. Tetapi bagi saya itu yang penting adalah intinya itu sama. Bahwa dalam melaksanakan ajaran-ajaran itu setiap orang akan berbeda juga enggak masalah. Satu ayah satu ibu aja juga apalagi juga suami istri aja juga mentafsirkan hal-hal yang seperti belum tentu sama. Tapi pada saat dia itu memang niatnya baik, hidup sebagai mengikuti tatanan Jawa gitu ya menurut saya ya baik adanya. Nah, dalam tatanan Jawa itu
dalam tatanan Jawa itu sendiri, ada nggak sih, Ki, kesinergisan antara Jawa itu sendiri dengan alam semesta ini? Justru yang kalau tatanan Jawa, ajaran Jawa ya, ajaran Jawa dalam artian jangan terus, cara berpikirnya wong Jawa, wong tanah Jawa, Heeh. kita kesampingkan. Mungkin dulu saya pernah ya menyatakan itu ya, bahwa tatanan Jawa itu suatu ajaran, gitu ya. Jawa itu dalam dalam artian tatanan, ya, diterjemahkan dengan artian tatanan kehidupan. Hmm. Ya, makanya ada urip kuwi urup ya toh. Urip ki nguripi, ya begitu. Urup itu nyala, nerangi. Orang hidup itu ya maunya diharapkan itu bisa menerangi sekelilingnya orang-orang yang dalam kegelapan. Itu urip itu urup itu. Nah, terus kalau kita larikan ke apa tadi, tatanan Jawa ya, Jawa dan keselarasan tentang keselarasan di dalam ajaran Jawa itu justru tidak menafikan atau menghilangkan keseimbangan, hmm, ya. Karena yang diyakini orang yang ngikuti tatanan Jawa itu bahwa Kang Murbeng Dumadi itu menciptakan alam semesta itu yang kelihatan dan tidak kelihatan. Nah, termasuk yang kelihatan itu ya bukan hanya manusia, tapi semuanya itu. Karena bahwa Kang Murbeng Dumadi itu juga mempunyai kehendak bebas. Katakanlah kalau kalau sampean misalnya, gua bebas mau mau membuat manusia mau hidungnya pesek, kulitnya hitam atau apa dan sebagainya itu bebas, gitu. Walaupun juga manusia menyadari juga mempunyai kehendak bebas, bebas untuk memilih. Hidup itu kan sebenarnya pilihan, gitu. Jadi saya mau jadi orang yang berkaryanya tinggi, materinya itu lebih banyak. dari cukup, kaya, enggak ada orang kok maunya jadi bawahan atau miskin itu enggak ada, dan dia itu juga enggak ada kok rumus menciptakan orang suruh sengsara, suruh miskin, itu enggak ada, semuanya itu dari kita. Nah, itulah yang akhirnya manusia Jawa pada saat itu adalah membuat keseimbangan, keseimbangan alam, ya. Kalau sekarang katakanlah misalnya yang tidak kelihatan itu kemudian disebut dengan gaib gitu ya. Semua itu ciptaannya. Kita membuat keseimbangan dalam artian suka tidak suka ya kita hidup bersama. Ya toh? Walaupun manusia itu diciptakan yang paling mulia, tapi bukan berarti terus jadi songong. Gitu, enggak bisa. Karena semuanya itu saling saling sinergi, saling mengisi gitu. Jadi kayak di kehidupan yang nyata ini pun juga tidak bisa lepas dengan kehidupan yang tidak nyata. Nah, kalau kita bicara tentang kehidupan yang nyata ya banyaklah Nah, unsur-unsurnya gitu. berarti bisa dibilang itu Jawa itu sendiri bukan suku dong? Ya bukan, awalnya loh ya, awalnya. Nah, awalnya. Jadi Jawa itu ajaran. Nah, istilahnya itu tatanan kehidupan. Nah, dia berkembang di suatu daerah. Kemudian pada waktu disebut tanah Jawa. Ya. Orang-orang yang mengikuti di dalam kehidupannya mengikuti tatanan seperti itu, kemudian disebut dia itu wong kejawen. Kejawen dalam artian mengikuti ajaran kalau dulu istilahnya agama Jawa. Gitu loh. Iya, karena berkembang di luar Pulau Jawa itu sendiri kan ada sesuatu hal yang klinik atau apa, wah itu dari negatifnya dari Jawa kayak gitu-gitu kan. Ya, jangan ditiru. Artinya itu apa ya? Ya, orang itu kalau tidak tahu sebaiknya nanya. Jangan langsung menghakimi. Satu contoh, yuk makan soto itu di Rawamangun. Wah, enggak ah. Emang kenapa? Enggak enak. Saya tanya, emang udah pernah makan di sana? Belum. Kan sama dengan itu tadi. Ya toh? Ya mungkin kalau ketemu orang yang agak ini ya bodoh itu jangan dipelihara lah. Nah, gitulah. Jadi sebaiknya kita belajar ya, dan itu sebetulnya sesuatu hal yang baik ya. Orang yang tidak tahu
walaupun dia ada unsur tidak suka, membenci dan sebagainya, tanya itu akan lebih baik. Oh, berarti itu adalah ajaran yang istilahnya ya ajaran, bukan satu suku dalam satu daerah gitu kayak. Oh ya bukan, budaya Nusantara itu hebat, sangat luar Siapapun bisa biasa. dibilang Jowo itu tadi. Oh iya bisa saja. Dan ya kalau dari sejarah itu misalnya mau cerita di mana, itu dulu rajanya itu juga kiriman dari Majapahit. Kan kalau kita baca sejarah kan, oh misalnya anaknya itu yang diangkat adipati di mana? Di Madura, di Palembang, di ini, gitu. Ya artinya mereka itu juga, dan juga kan orang-orang dulu kan juga istilahnya itu mengembara sampai di mana-mana dia mengajarkan seperti itu. Namun juga budaya lokal sudah ada. Nah, akhirnya dia menyatu sehingga ada perbedaan gitu. Oh, di sana ini, di sana dikembangkan ditambah ini itu. Artinya itu ya bahwa ya jangan sampai budaya Nusantara malah dihancur leburkan tapi budaya asing yang dibawa itu salah itu. Tidak bangga dengan budayanya sendiri. Oh iya, orang Ajaran. itu iya. Artinya itu justru dengan mensyukuri bahwa kita kenapa saya diciptakan oleh Gusti itu menjadi orang Jawa? Pasti Gusti itu punya mau. Gitu. Lah kalau saya diciptakan di Jawa tapi saya tidak nguri-uri Jawanya, lah untuk apa? Masa saya malah kesehariannya, berpakaiannya, bicaranya, bahasanya justru berpura-pura menjadi kayak orang bangsa asing yang dibanggakan. Oh itu kalau secara ekstrim itu berkhianat itu. sampai segitunya. Oh kalau saya, Nah. iya kalau saya gitu. Nah, dalam bentuk ajaran Jawa itu sendiri itu ada nggak sih Ki untuk mengajari kita dalam kehidupan sehari-hari tentang manifestasi? Ya sebetulnya gini ya, setiap orang itu sebetulnya karena tidak tahu atau ndablek ya toh, akhirnya dia tidak ngudi, dia tidak berusaha, ya toh. Kenapa? Karena dia sudah terpengaruh sesuatu hal yang negatif. Nah, ini sebetulnya adalah pengaruh ya. Mungkin saja bangsa-bangsa yang tidak ingin bahwa Nusantara ini atau Indonesia itu menjadi kokoh, menjadi kuat itu. Ya, salah satunya ya budaya itu. Bahwa pada yang sebenarnya bahwa seseorang di dalam kehidupannya itu sebetulnya punya kemampuan kok. Kemampuannya itu sangat luar biasa. Ya, artinya begini. Gusti itu kan memberikan karunia kepada kita, ya, mata, hidung, telinga, mulut, tangan, kaki, ya, otak. Otak itu kan untuk olah pikir yang akhirnya menjadi akal, ya, yang namanya binatang saja, oh kelelawar itu punya kehebatan di dalam pendengaran. Oh binatang ini mempunyai kehebatan dalam penciuman. Oh ini dan seterusnya dan seterusnya. Loh itu saja binatang. Manusia itu, oh itu lebih. Cuman permasalahannya adalah manusianya itu tidak mau mengerti untuk mendayagunakan karunia yang diberikan kepada kita. Justru kadang-kadang itu malah dihancurkan. Ya, hancurkan dalam artian dengan suatu suatu olok-olok, ya toh. Kadang-kadang justru malah pada dihujat, gitu ya. Misalnya saja, seseorang yang menyadari, ya, atau mungkin dia tidak menyadari, tapi dia punya kemampuan, ya, dengan matanya, dia bisa berbuat sesuatu. Ya, yang kemudian mungkin itu dikatakan ilmu hipnotis lah atau ilmu apa, itu sangat luar biasa. Ya toh, seseorang dengan batin karena dia itu mencoba menyatu dengan alam, bersahabat dengan alam, baik yang kelihatan mau tidak kelihatan, maka dia mengusahakan mendayagunakan karunia itu. Misalnya dia punya kemampuan untuk apa yang dikenal dengan pawang hujan atau apa. Setiap orang sebetulnya bisa. Nah repotnya adalah orang ini tidak pernah bertanya kenapa itu, akhirnya jadi nyinyir gitu. Loh
Sekarang kalau seseorang ini mau hajatan, ya toh sudah siap segalanya, tahu hujan, yes, kan jadi masalah. Ada orang misalnya, dia tahu bahwa tetangganya atau saudaranya mau hajatan, dan itu mau hujan, kemudian dia mohon, ya, dan akhirnya tidak terjadi hujan. Kan itu kan fakta. Artinya bahwa apa? Manusia itu tidak menyadari bahwa karunia itu sangat luar biasa. Ya, karena ndablek, karena pengaruh-pengaruh budaya-budaya dari luar, ya toh. Repotnya lagi budaya-budaya dari luar itu adalah budaya yang berani menghakimi. Gitu. Misalnya, jangan begitu, nanti masuk neraka. Loh, dia tuh siapa kok bisa menentukan masuk neraka atau tidak? Nah, dalam ajaran itu untuk manifestasi itu adakah ajaran Jawa itu kayak mantra atau apa gitu Ya, dalam bisa ada. diaplikasikan ke kehidupan gitu, Ki? Ada, tapi juga tidak. Itu tergantung. Misalkan nih kayak ada orang mau rezekinya lebih datang ke dukun atau apa gitu. Ya, kalau itu kembali kepada orangnya ya. Orang itu sebetulnya semuanya tadi saya katakan, sebetulnya semua orang itu bisa. Ya toh? Mungkin ada orang yang tidak pede atau mencari praktis, ya toh? Lebih baik datang kepada orang tua, ya toh? Minta petunjuk, ya enggak masalah. Itu. Mungkin saja kalau semua orang, misalnya Indonesia itu sekian ratus juta, katakanlah separuhnya, ya toh, itu bisa semua, ya mungkin jadi masalah, ya toh, mungkin. Padahal sebetulnya Gusti Kang Mubeng Dumadi itu mengendaki dunia itu ya kayak di alam yang indah, tidak perlu harus terjadi perseteruan dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kan namanya kehidupan ya dengan perkembangan zaman, budaya, peradaban, ya toh, ya akhirnya seperti ini. Ya, orang dulu merasa hierarkinya, tatarannya di bawah, kemudian di atas, di atas, di atas. Nah, dia kemudian mempunyai pemikiran, ya toh, oh kok kondisinya kayak gini? Yang baik itu harusnya begini, gitu. Nanti yang lain begitu, oh enggak harus begitu. Nah, itu akan berkembang terus, berkembang terus. Nah, sehingga bahwa manusia yang tidak mampu membuat keseimbangan, kemudian ada muncul haus kekuasaan, keserakahan, gitu loh. Sah enggak? Ya sah saja. Itulah manusia. Gitu. Ya benar atau tidak? Menurut tatanan itu tidak benar. Gitu loh. Tapi bahwa itu terjadi, ya. Kenapa harus terjadi? Itulah hebatnya alam ini. Kalau kamu tidak suka ya jangan ditiru. Lah kamu sudah mengolok-olok, kamu menghujat, tapi justru kelakuannya itu kayak mbahnya yang kamu istilahnya malah dedekotnya yang kamu kritik. Wah, korupsi anu. Loh dia sendiri korupsinya nggak bener kok. Loh, lah ngapain menghujat orang? Ya toh? Berarti ajaran itu juga membalikan pola pikir kita untuk balik ke diri sendiri dulu. Oh iya. Itu hebatnya. Manusia tuh diberi karunia seperti itu. Nah, karena Kang Akarya Gesang itu juga menghendaki seperti itu. Gitu. Tetapi ya karena itu tadi, otak itu adalah untuk olah pikir menjadi akal. Ya toh? Akal itu kan larinya akhirnya kan kepada akhlak. Ya. Hidup itu sebetulnya tergantung pada akhlak. Bukan kepada kitab suci. Ya toh? Bahwa kitab suci itu adalah rambu-rambu panduan, ya. Itu. Nah, pertanyaannya adalah orang yang mampu menafsirkan itu kemudian memberikan kepada orang yang awam, tergantung ini toh. Kalau dia mempunyai pamrih, kan bisa saja atau dipelintir-pelintir, digoreng-goreng dan sebagainya. Ini kehidupan, gitu. Ini kehidupan yang dia tidak bisa membuat keseimbangan alam, gitu. Atau dia menutup keseimbangan alam itu. Dia menafikan yang tidak kelihatan, gitu loh. Loh, padahal ini juga satu dari ciptaannya. Kenapa saja kita nggak menghargai, menghormati yang menciptakan, gitu. Bukan berarti dimusuhi toh. Nah, memangnya kalau dimusuhi kamu menang? Kan enggak.
Misalnya kamu ceroboh, kemudian tahu-tahu kamu perot, masa kamu mau teriak-teriak, ayo kalau berani memperlihatkan diri. Kan enggak. Artinya apa? Luar biasa. Dan orang Jawa kuno dulu itu sudah mencoba mengerti, memahami. Gitu loh. Walaupun dalam perkembangan zaman ya terjadilah tarik-menarik. Karena apa? Ya kembali lagi masalah kekuasaan. Apalagi Indonesia ini luar biasa kaya raya. Nah, itu tadi dalam pengaplikasian kehidupan itu ajaran Jawa itu seperti apa, Ki? Ya tadi yang saya sampaikan tadi, manusia itu diberi karunia yang sangat luar biasa. Mata, telinga, hidung, mulut, kaki, tangan, otak. Bagaimana mendayagunakan itu, memperdayakan itu agar supaya seseorang itu bisa mencapai kehendak, keinginan, cita-cita. Berarti istilahnya ketika kita memikirkan sesuatu, kita merasakan itu, lalu kita bergerak. Bergerak, satu bergerak. Yang kedua kalinya, ya, orang yang tidak punya keinginan, yang tidak punya cita-cita, saya malah bingung. Ini sebetulnya hidup atau tidak? Apa ada juga yang bilang orang Jawa itu adalah orang yang pasrah? Oh ya, pasrah dalam artian apa? Ini harus dipertegas dulu. Yang namanya pasrah itu dalam tanda kutipnya gini kan, apa namanya? Pasrah, ya udah apa yang saya lakuin ya sudah. Ya, yang penting dia usaha. Bukan pasrah Bukan yang tidak usaha. Oh iya. Oh itu salah besar. Enggak bisa. Apapun dengan usaha dulu, Oh ketika iya. sudah berjalan, bergerak, hasilnya Iya. gimana ya sudah gitu. Termasuk nerimo. Iya. Diperhitungkan bahwa keuntungan saya adalah 1 miliar. Ternyata hanya 100 juta. Ya sudah. Nerimo. Toh kan tetap untung. Iya. Sedangkan yang jadi kenyataan, kan dia ngamuk-ngamuk. Stafnya kadang dipecat atau diskors atau di apa gitu. Loh, ya itu yang namanya nerimo, nerimo ing pandum. Pasrah itu dalam artian itu sesuatu hal yang sudah terjadi, tidak mungkin akan diulang. Sehingga orang itu sebaiknya mawas diri. Ya, kadang-kadang disalahkan orang lain. Yang kadang-kadang juga secara ekstrim, orang bertanya, maunya Gusti itu apa sih? Loh, kok yang disalahkan Gusti? Gitu loh. Lagi nyalahinnya Tuhan. Lah iya. Lupa tentang cerminan. Lah iya, padahal itu keteledoran kita. Harusnya orang kemudian mawas diri. Di mana kelemahan saya? Di mana kekurangan saya? Begitu ketemu, besok tidak saya ulang, akan saya perbaiki. Bahkan orang nggak ada yang tahu. Kenapa harus malu? Orang mempunyai keinginan, cita-cita yang tinggi. Aku pengen misalnya menjadi sultan. Ya toh? Oh, hartaku tidak terhitung misalnya. Loh, dia kan hanya minta sama Gusti. Kan tidak ada orang. Kenapa harus malu? Kecuali kalau ngomong, wah, mati temennya terus megang batuknya, wah anget ya, mabuk ya, ngimpi ya, berkhayal ya. Tapi kalau kita tunjukkan, nah itu satu hal yang memang paling rumit, ya, karena di situ dituntut keyakinan yang tidak bisa ditawar lagi. Dan kalau orang sudah sampai di situ, itu terpatri. Logika tidak akan mampu bisa melawan. Satu contoh. Dia ditawarin suatu pekerjaan atau proyek atau apalah, ya lah. Kemudian dianya berpikir ini harusnya begini, jebret. Begitu dia putuskan, yakin pasti berhasil. Logika jalan. Lu modalnya apa? Lu itu backingmu siapa? Dan sebagainya dan sebagainya. Ini yang berat. Sebab kadang-kadang orang terus apa? Terus nggak jadi. Itu yang jadi masalah. Nah, kan harusnya berjuang dulu. Hasilnya nanti gimana? Gitu. Oh bener, ternyata saya harus punya backing, punya ini. Loh, orang itu punya backing Kang Argaryo gesang nih. Loh, diri kita nih kalau tidak begini-begini, kalau tidak karena ada dia, bukan apa-apa. Kan bukan apa-apa. Yang pernah saya katakan. Kita ini bukan siapa-siapa dan tidak bisa apa-apa. Karena dia adalah segala-galanya.
ya, dan roh dia itu ada dalam kita. Hamba kita satukan. Gitu loh. Apa yang tidak mungkin bagi dia? Nah, ini permasalahannya. Wong Jawa itu ngerti yang seperti itu. Cuman sekarang ini jadi masalah. Cuman dengar cerita saja. Wah, dulu orangnya pada sekti, bikin keris hanya pakai tangan. Loh, kenapa bisa? Apa yang tidak mungkin bagi dia? Manusia itu kan hanya sebagai alat. Alat untuk apa? Menunjukkan kebesaran dan kemuliaan dia. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan hal yang jahat, ya toh, wah itu begini. Orang kan akhirnya berpikir, masa Tuhan itu kejam, masa Tuhan itu jahat, ya toh, kejam banget menciptakan manusia suruh jadi kere. Ya enggak lah. Kalau hidup kamu itu sengsara itu kan karena kamu, bukan karena Tuhan. Dan sebagainya. Sehingga orang harus introspeksi. Ada apa dengan saya? Itu sebetulnya luar biasa. Cuman memang tidak mudah. Apa karena dibatasi dengan kemajuan zaman yang seolah-olah kemajuan zaman? Oh bisa. Tapi satu hal, ya, kemajuan zaman itu karena adanya pamrih. Pamrih itu persaingan, perebutan tentang kekuasaan dan juga kekuasaan dan harta. Harta tahta wanita. Ya, itu. Misalnya gini. Saya baca ya, misalnya di Jepang, ya toh. Jepang itu perkembangan zamannya tata keramanya masih bagus. Ya, dia harus begini, gitu. Ada yang mengatakan dia itu agama bumi. Nah, itu toh. Indonesia itu sebetulnya termasuk agama bumi. Cina itu juga dimasukkan dalam agama bumi. Agama langit itu misalnya Kristen, Katolik, Islam itu katanya agama langit gitu loh. Tapi kalau India itu agama bumi gitu. Ya enggak apa-apa, sah-sah saja gitu. Tapi kalau bagi saya tergantung orangnya. Selama orangnya itu berusaha menjadi orang baik dalam artian menurut umum, dan orang pun menjadi senang, menjadi damai, menjadi tentram, menjadi bahagia. Bagi saya itu udah lebih dari cukup. Kamu sembayangnya dengan cara apa, dengan ini saya nggak mau tahu. Nah, sebagai penutup Ki, untuk anak zaman sekarang nih Ki, dari Kitejo sendiri itu inti dari ajaran Jawa itu sendiri untuk anak muda zaman sekarang itu seperti apa Ki? Ya sebetulnya menyadarilah dirinya itu siapa gitu loh. Ya, artinya dirinya siapa itu ya tadi misalnya, saya itu bukan siapa-siapa, saya itu tidak bisa apa-apa. Apakah itu jadi sebuah pesimis? Oh, tapi dia adalah segala-galanya. Itu dulu. Ya, itu dulu. Saya diciptakan, yang menciptakan itu pasti punya mau. Sehingga ajaran Jawa itu ada urip kuwi urup. Urip kuwi kudu nguripi. Nah, misalnya begitu. Yang kedua yang tadi saya sampaikan. Sadarilah bahwa dia itu memberi karunia kepada kita itu banyak sekali. Yang tadi mata. Ambo kamu sekarang mata kamu gitu kamu manfaatkan dengan baik. Jangan justru melihat yang nggak baik. Gitu, satu. Kedua kalinya, mata itu ya, kalau kita garap dengan baik misalnya, orang bisa hipnotis, bisa telepati, bisa dan sebagainya. Artinya apa? Dia mampu, gitu loh. Tapi orang kan terus dinegatifkan, gitu. Karena ada kelompok yang tidak suka dengan ini. Nah, tidak suka karena nanti umatnya atau apanya berkurang, misalnya begitu. Telinga, hidung, mulut, apalagi semuanya digabungkan, akhirnya muncullah suatu kekuatan yang sebetulnya gaib, di luar nalar orang. Akhirnya dia bisa menciptakan sesuatu yang orang tidak pernah kepikiran. Ya toh, sekarang ada mobil terbang, ada drone bisa untuk begini-begini. Itu kan karena kemampuan manusia. Tapi apakah dia hebat? Ya tidak. Yang hebat itu dia yang menciptakan, karena melalui orang ini yang dipilih ya, menunjukkan kebesaran kemuliaan, menunjukkan kepada seseorang.
Gua ini nggak bisa dilawan. Hmm. Lu itu apa sih? Gitu loh. Nah, jangan sampai orang itu, di depan banyak orang, wah memuliakan dia, tetapi prakteknya itu justru bertentangan dengan itu. Nah, bahwa perkembangan zaman, perkembangan peradaban itu juga harus dinalar dengan baik. Tendensi apa ini? Nggak usah antar bangsa lah. Nah, kita sendiri aja lah, ya toh. Antar rakyat itu sendiri aja lah. Dia berkelompok-kelompok Antar lah. keluarga lah mungkin ya. Apa keluarga, ya toh. Kadang-kadang urusan warisan, kadang-kadang ini, ya toh. Komunitas juga begitu, partai politik juga seperti itu. Gitu loh. Bahwasanya itu adalah didirikan untuk menuju ke sana, iya. Tetapi keseimbangannya, dia menggunakan cara-cara yang ya kita buktikan aja nanti. Gitu. Apakah alam ini tidak berbalik menghancurkan dia? Ini yang kadang-kadang harus dipahami. Tapi pada dasarnya setiap orang, apalagi generasi muda. Tapi yang sekarang ini kan enggak. Ya toh? Olah pikir, logika, justru logikanya itu digunakan untuk yang tidak pas. Ya, misalnya di dalam sejarah menyatakan dulu pada saat orang berpikir nuklir itu adalah untuk sesuatu hal yang baik. Tetapi ada orang ahli, jika ini tak beginikan, maka ini akan menjadi sesuatu hal yang bahaya. Ya lah. Nah, karena adanya suatu perebutan kekuasaan, pengaruh dan lain sebagainya, nah ini dipakai seperti ini. Ya sama. Jadi, manusia itu juga seperti itu. Jadi ibaratnya pengetahuan itu melaju dengan kemajuannya, tidak bersinergi jadinya. Oh iya. Tidak bersinergi dengan alam, alamnya rusak gitu. Suatu perubahan sistem pasti pro dan kontra. Misalnya sekarang dulu telepon, kemudian ada HP, kemudian nanti digital dan sebagainya, itu pasti pro dan kontra. Ada suatu sistem misalnya konstitusi atau perundangan atau apa gitu, yang ngamuk pasti yang dirugikan. Kenapa harus seperti itu? Gitu loh. Orang harusnya menyadari bahwa kebanyakan saya lebih sedikit memilih daripada orang kebanyakan yang memilih ini. Ya sudah. Gitu. Artinya legowo. Oh, itu legowo. Artinya dengan kelegawaan itu dia terpikir salahku di mana? Kekurangan atau kelemahan strategiku di mana? Oke, kalau begitu ini tak garap untuk besok. Kan enak. Tapi tetap tidak ada penindasan atau Oh iya. Iya, emangnya Gusti ngajari penindasan? Ya toh? Dulu orang kuno dulu saja, nenek moyang kita saja sudah ngajari. Misalnya orang mengenal molimo lah. Iya toh? Lu tuh sebelum ada ajaran-ajaran orang sudah tahu nggak boleh mencuri, nggak boleh madat, nggak boleh ini, nggak boleh ini, sudah ada kok. Bagaimana kehidupan bermasyarakat. Kalau kamu dicubit sakit, ya jangan menyebut orang. Gitu loh. Suka nyubit, begitu dicubit ngamuk, bawa golok. Nah, itu nggak pas itu. Jadi artinya bahwa untuk menyongsong masa depan, kalau saya ke depan itu adalah masa kalian. Tinggal kalian tuh mempunyai kehendak bebas untuk memilih. Kamu mau apa? Ada orang yang berkeinginan berkuasa, tapi dengan cara menindas. Boleh nggak? Ya boleh saja, sah-sah saja. Tetapi secara tatanan Jawa, tatanan kehidupan oleh masyarakat, itu udah nggak baik atau tidak? Tidak. Kan tidak. Nah, tapi kamu mau seperti itu, ya sudah nggak apa-apa. Tapi kan pasti ada konsekuensi logis dari seperti itu. Jadi semuanya harus berhitung gitu. Dan ingat, kebanyakan orang egois. Maunya sendiri, benernya sendiri, menangnya sendiri, untungnya sendiri. Tidak pernah melihat di belakang. Bahwa belakangku itu ada anakku, ada cucuku. Yang melakukan saya, tapi justru anak cucuku itu yang akan menanggung risiko. Satu contoh, suatu ketika dia kecelakaan, atau dia kehujanan. Nah, kemudian dia di terasnya orang. Begitu ngeliat, wah itu anaknya si ini, wah diusir. Mungkin enggak? Ya namanya banyak orang kok. Kecelakaan.
wah itu ya cucunya sini, nggak usah biarin aja mati. Coba orang berpikir sampai di situ enggak? Empatinya udah. Enggak. Orang sekarang ada yang berhasil. Ya toh? Kemudian orang itu apa istilahnya itu mengkritik habis-habisan, beginilah, begitulah. Itu kan sebetulnya menunjukkan bahwa lu tuh sebenarnya nggak mampu. Orang sebetulnya kamu mampu, cuman kamu nggak pede, sehingga kamu kalah sebelum berperang. Harusnya dipelajari kenapa dia sekarang berhasil. Gitu. Sama saja misalnya, ini ada uang 1 miliar, ada 2 orang misalnya. Nih kalau mau dipakai modal, satunya tidak mau menerima, hanya dengan jawaban singkat. Ntar gimana ya? Yang satu, udah mana nih? Gila loh, uang segitu tuh, gimana ntar? Ntar gimana? Gimana ntar? Yang berasa kan yang gimana ntar? Ntar gimana karena dia sudah nggak percaya diri. Ngitung nanti kalau rugi gimana, gimana. Ya sudah. Tetapi yang ini berarti dia dalam hidupnya dia mempunyai perencanaan. Hidup gua harus begini. Anakku harus begini. Ini tanggung jawab saya untuk masa depan anak cucu saya. Ambil karena dia punya konsep. Itu. Oke, kalau begitu Om. Panjang lebar. Terima kasih banyak atas Sama-sama. pengetahuannya Om. Sama-sama. Saya juga terima kasih. Jadi walaupun saya menyadari kekurangan dan kelemahan saya, tapi saya tidak pernah malu dan tidak pernah takut untuk kita sharing. Iya. Nah, justru mungkin kalau ada orang yang menyanggah apa yang pengetahuan saya malah bersyukur. Karena saya pasti akan mendapatkan pencerahan. Itulah hidup. Jangan pernah mentok hanya sampai di situ. Jangan pernah puas hanya sampai di situ. Ya. Ilmu pengetahuan itu sampai mati itu. Tetap belajar. Oh iyalah. Selama masih. Iyalah. Orang nggak pernah belajar, bisanya cuma ngeritik, bisanya hanya mencela dan sebagainya. Padahal dia yang harusnya lebih banyak dicela. Oke, kalau begitu Ki. Terima kasih banyak Sama-sama. Matur suwun. Rahayu.